Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Samudra Siregar, NPM 22012152. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian eksperimen, sebuah panduan komprehensif. Sebelum itu, metode penelitian eksperimen, sebuah panduan komprehensif adalah membahas langkah-langkah kunci dalam merancang eksperimen valid dan reliable, serta teknik analisis data yang tepat untuk menarik kesimpulan yang bermakna. Definisi dan karakteristik utama metode eksperimen. Metode eksperimen adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel dan eksperimen. Peneliti secara sengaja memanipulasi satu atau lebih variabel independen untuk melihat efek terhadap variabel dependen sambil mengendalikan variabel lain yang berpotensi untuk mempengaruhi hasil. Di sini ada 3, yaitu manipulasi variabel, kontrol variabel, observasi dan pengukuran. Manipulasi variabel adalah peneliti secara aktif mengubah nilai variabel independennya. Sementara itu, kontrol variabel upaya untuk meminimalkan pengaruh variabel pengganggu. Untuk observasi dan pengukurannya, pengumpulan data untuk mengukur efek manipulasi. Karakteristik penelitian eksperimen. 1, yaitu memanipulasi variabel independen, sama seperti yang tadi, tapi di sini lebih detail gitu kan. Peneliti mengubah atau mengontrol variabel untuk melihat kontrol terhadap variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian dikontrol. Baru kemudian pengukuran variabel, efek dari manipulasi variabel independen diukur dengan metode yang valid dan reliable. Jenis-jenis desain eksperimen. Ada beberapa jenis desain eksperimen yang umum digunakan dalam penelitian. Pemilihan desain yang tepat tergantung pada tujuan penelitian, sumber daya yang tersedia, dan etika penelitian. Berikut adalah beberapa contoh desain eksperimen, yaitu eksperimen sejati atau murni, eksperimen kuasi, dan eksperimen pra-eksperimen. Eksperimen sejati atau murni yaitu melibatkan kelompok kontrol, kelompok eksperimen, dan penugasan acak. Sementara eksperimen kuasi mirip dengan eksperimen sejati tetapi tanpa penugasan acak. Dan eksperimen pra-eksperimen tidak memiliki kelompok kontrol atau penugasan acak. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang desain pra-eksperimentasi atau eksperimental, yaitu one shot case study, menguji dampak suatu pelaku terhadap satu kelompok tanpa perbandingan. One group pretest post test, menggunakan satu kelompok yang diukur sebelum dan setelah perlakuan. Sementara itu, static group comparison, membandingkan dua kelompok, satu menerima perlakuan dan satu tidak. Sementara itu, desain eksperimen murni atau sejati, yaitu contohnya ada 3 seperti ini. Protest Watson control group design, dua kelompok diuji sebelum dan setelah perlakuannya. Post only control group design, hanya diuji setelah perlakuan tanpa pretest. Sementara itu, Sloman Four Group Design, kombinasi pretest dan post-test untuk mengontrol bias penguji awal. Sementara itu, desain kuasi eksperimental terbagi menjadi 2, yaitu tim series design, mengukur efek perlakuan dalam jangka waktu tertentu. Dan satu lagi,
Equivalent control group design, kelompok eksperimen dan kontrol tidak ditentukan secara acak. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Saya akan menjelaskan satu-satu. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian eksperimen. Melakukan penelitian eksperimen melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil. Setiap langkah penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis eksperimen secara aktif. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses ini. 1. Merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis atau menyatakan hubungan sebab akibat yang akan diuji atau yang ingin diuji. 2. Merancang eksperimen. Sebelum kita melakukan eksperimen, kita harus memilih desain, variabel, dan prosedurnya. Lalu kita akan baru bisa melakukan eksperimen. Ketiga, mengumpulkan data. Melaksanakan eksperimen dan mencatat hasilnya. Keempat, menganalisis data menggunakan statistik untuk menguji hipotesisnya. Kelima, menarik kesimpulan, menginterpretasikan hasil dan melaporkan temuan. Lanjut, validitas dan reliabilitas dalam penelitian eksperimen. Validitas dan reliabilitas adalah dua konsep penting dalam penelitian eksperimen. Validitas mengacu pada sejauh mana eksperimen mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil jika eksperimen diulang. Di sini ada contohnya 3, yaitu validitas internal, eksternal, dan reliabilitas. Validitas eksternal, sejauh mana efek yang diamati disebabkan oleh manipulasi variabel independen, bukan oleh faktor lain, berarti dalam kelompok yang tertentu, yaitu internal. Sementara itu, validitas eksternal, sejauh mana hasil eksperimen dapat digeneralisasikan ke populasi atau situasi lain. Contohnya seperti kalau kita eksternalnya dari luar, seperti itu. Kemudian reliabilitas adalah konsistensi hasil jika eksperimen diulang dengan prosedur yang sama. Begitu. Kemudian etika dalam penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika. Ini termasuk menghormati hak-hak peserta, mendapatkan informed consent, menjaga kerahasiaan data, dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul selama penelitian. Melanggar prinsip-prinsip etika dapat merusak kepercayaan publik terhadap penelitian. Ada 3 contoh ya, yaitu 1. Informed consent. Peserta harus diberi informasi tentang tujuan, prosedur, dan risiko penelitian. Kedua, kerahasiaan. Data peserta harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga. Ketiga, minimalkan risiko. Penelitian harus dirancang untuk meminimalkan risiko fisik dan psikologis bagi peserta. Oke, kita lanjut. Contoh aplikasi metode eksperimen dalam berbagai bidang. Metode eksperimen diterapkan dalam berbagai bidang penelitian untuk menguji hipotesis dan memahami
fenomena yang kompleks. Beberapa contoh aplikasi meliputi yaitu: 1. Psikologi menguji efektivitas terapi atau pengaruh stimulus terhadap perilaku. Kemudian kedokteran menilai efikasi obat baru atau prosedur medis. Dan pendidikan membandingkan metode pengajaran atau kurikulum yang berbeda. Lanjut. Tantangan dalam penelitian eksperimen. Kita pernah juga tantangannya ya. Meskipun metode eksperimen adalah alat yang kuat untuk penelitian, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan umum meliputi bias peneliti dapat secara tidak sadar mempengaruhi hasil eksperimen. Jadi kita tidak sadar itu, tahu-tahu udah berubah aja kan gitu. Udah eksperimen ini kan, tahu berubah gitu kan. Kedua, efek placebo. Efek placebo, peserta dapat mengalami perubahan hanya karena mereka percaya bahwa mereka menerima perawatan. Itulah dia efek placebo ya. Baru kemudian variabel pengganggu. Variabel pengganggu, faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel dependan. Kalau variabel mengganggu ini ya diganggu lah itu kan hasilnya gitu. Baru lanjut, identifikasi masalah dan perumusan hipotesis. Di sini ada 2, salah penelitian. Salah penelitian merupakan pernyataan tentang fenomena yang ingin yang ingin diteliti. Kemudian hipotesis, dugaan sementara tentang hubungan antara variabel yang dapat diuji secara empiris. Baru teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini terbagi menjadi 3 gitu kan. Ada random sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Random sampling adalah sampel yang diambil secara acak, secara random lah gitu istilahnya kan, diambil secara acak gitu kan. Baru kemudian stratified sampling adalah sampel dipilih berdasarkan kategori tertentu. Misalnya ada tertentunya, itulah dia diambil secara itu kan. Kemudian cluster sampling. Cluster sampling adalah sampel dipilih berdasarkan kelompok atau cluster gitu. Lanjut, pengendalian variabel asing. Randomisasi. Pengendalian variabel asing ini terbagi menjadi 3, yaitu randomisasi, matching, control statistik. Randomisasi adalah menyamakan kelompok eksperimen dan kontrol secara acak, berarti random ada ya, bergabung gitu kan. Baru kemudian matching adalah mencocokkan peserta berdasarkan karakteristik tertentu. Ini macam ada data gitu kan, ada statistiknya gitu. Berarti itulah dia mencocokkan peserta secara karakteristik tertentu gitu. Baru kemudian kontrol statistik, menggunakan teknik statistik untuk mengontrol variabel asing. Gitu. Kontrol statistik ini menggunakan mengontrol variabel asing gitu kan. Lalu kemudian instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran ini terbagi menjadi 2, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas yaitu adalah sejauh mana instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Itu dia. Kalau validitas ini sejauh mana instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Sementara itu reliabilitas adalah
konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu. Berarti kita ada data yang harus diukur secara waktu ke waktu gitu kan. Nah, sementara validitas tadi sejauh mana instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur gitu. Kemudian ada di sini pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini sama seperti tadi, terbagi menjadi 3 gitu kan. Terbagi menjadi 3 yaitu observasi, kuesioner, dan tes. Nah, observasi ialah mengamati perilaku atau fenomena secara langsung. Berarti kita mengamatinya secara real time lah gitu kan. Langsung diamati secara di depan mata gitu kan. Nah, baru kuesioner adalah menggunakan pertanyaan tertulis untuk mengumpulkan data. Berarti kita terjun ke lapangan istilahnya gitu kan. Baru mempertanyakan secara yang tertulis untuk mendapatkan data tadi. Baru kemudian tes ialah menggunakan pengukuran kuantitatif. Berarti kita harus mengukur ya, ada kuantitatifnya kan. Berarti kita harus melakukan tes gitu kan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada namanya teknik analisis data. Teknik analisis data terbagi dua, ya kan, seperti statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, statistik ini rata-rata menggunakan statistik deskriptif rata-rata median atau modus gitu kan. Nah, itu ada rata-rata median modus. Kemudian ada statistik inferensial, yaitu menggunakan uji hipotesis untuk membuat kesimpulan. Berarti kita harus ada melakukan uji dulu terlebih dahulu, baru dapat menarik kesimpulan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada namanya uji hipotesis, ya kan. Uji hipotesis itu terbagi 3 juga, uji T, ANOVA, regresi gitulah. Uji T adalah membandingkan rata-rata 2 kelompok. Nah, membandingkan rata-rata 2 kelompok tadi. Baru ANOVA, menganalisis perbedaan lebih dari 2 kelompok. Nah, seperti itu. Baru kemudian regresi, melihat hubungan antara variabel independen dan dependen. Nah, itu ya tadi. Nah, kalau uji hipotesis ini ada 3 gitu kan. Ada uji T, ANOVA, regresi gitu. Masing-masing mempunyai metode yang berbeda. Oke. Sorry. Oke. Kita lanjut. Di sini ada namanya validitas dalam penelitian eksperimen. Validitas dalam penelitian eksperimen terbagi menjadi 2, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal, kemampuan penelitian untuk menarik kesimpulan kausal.
Baru kemudian ada validitas eksternal, sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Reliabilitas dalam penelitian eksperimen, yaitu terbagi dua: konsistensi hasil pengukuran, pengulangan eksperimen untuk memastikan keakuratan hasil. Nah, berarti dua kan, konsistensi hasil pengukuran, berarti hasil pengukuran itu harus konsisten, begitu kan. Baru kedua, pengulangan eksperimen untuk pengulangan eksperimen untuk memastikan keakuratan hasil. Berarti setelah kita melakukan eksperimen tadi, kita harus bisa memastikan untuk keakuratan hasilnya tadi, gitu kan. Terus selanjutnya, kelebihan metode eksperimen, yaitu mengidentifikasi hubungan kausal secara jelas dan kontrol. Satu, mengidentifikasi hubungan kausal secara jelas. Kedua, kontrol tinggi terhadap variabel. Dan maaf ya guys, agak sedikit. Oke, lanjut. Kelemahan metode eksperimen. Nah, di balik kelebihannya pasti ada kelemahannya. Nah, itulah dia kan. Jadi kelemahannya itu sulit diterapkan dalam situasi alamiah. Sulit diterapkan dalam situasi alamiah. Itu kelemahannya kan. Kemudian biaya tinggi dan membutuhkan waktu yang lama. Selain sulit diterapkan dalam situasi alamiah, biayanya juga tinggi dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk melakukan eksperimen ini. Nah, membutuhkan waktu yang lama gitu kan. Baru kemudian lanjut, contoh penelitian eksperimen dalam berbagai bidang. Nah, di sini ada 3, yaitu pendidikan, ya kan? Baru kemudian psikologi dan kesehatan. Pendidikan pengaruh metode adalah pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar. Ada pengaruh metode tadi kan untuk pembelajaran terhadap hasil belajar gitu. Baru kemudian ada psikologi. Psikologi adalah efek terapi terhadap tingkat kecemasan. Jadi psikologi ini adalah ada efek cemas gitu. Baru kemudian ada kesehatan. Kesehatan ini ada namanya uji klinis obat baru terhadap pasien. Sebelum terciptanya obat tadi pasti ada namanya uji klinis dan melakukan riset terlebih dahulu, maka terciptalah obat baru gitu kan. Oke, lanjut. Ketika dalam penelitian eksperimen terbagi menjadi 2, yaitu persetujuan partisipan secara sadar, kemudian kerahasiaan data dan anonimitas. Itu dia, ada kerahasiaannya ya. Kerahasiaan data itu harus dijaga gitu kan. Baru kemudian menghindari bahaya bagi partisipan gitu. Oke kan, kita lanjut. Kesalahan dalam penelitian eksperimen.
Kesalahan tadi seperti yang tadi terbagi dua, yaitu bias eksperimenter dan efek placebo. Nah, kita lanjut ya. Generalisasi hasil eksperimen terbagi menjadi dua, yaitu faktor yang mempengaruhi generalisasi, kemudian solusi untuk meningkatkan validitas eksternal. Faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi generalisasi. Berarti ada faktor yang mempengaruhinya tadi ya. Mempengaruhi generalisasi tadi. Baru kemudian ada solusi untuk meningkatkan validitas eksternal. Nah, ada solusinya gitu kan. Baru kemudian pengaruh teknologi terhadap penelitian eksperimen. Nah, apa sih pengaruhnya gitu kan? Pengaruh teknologi tadi terhadap penelitian eksperimen. Nah, di sini kita terangkan menjadi dua, yaitu penggunaan software statistik gitu kan. Jadi pengaruhnya tadi itu ada penggunaan software untuk statistik, kemudian simulasi berbasis komputer. Nah itu yang sering dilakukan di kampus. Pasti kita melakukan itu tadi, ada simulasi terlebih dahulu. Simulasi berbasis komputer gitu kan. Lalu kemudian tren masa depan dalam penelitian eksperimen. Sini terbagi dua, AI dalam analisis data dan eksperimen berbasis big data. AI dalam analisis data nih, tentulah kalian sudah tahu AI sudah berkembang sangat pesat. Pada saat ini AI sudah bisa untuk menganalisis data, karena sudah canggih sekarang kan teknologi tadi. Ada banyak website AI yang bisa untuk menganalisis satu buah data gitu kan. Jadi kalau untuk AI ini sudah sangat berkembang pesat lah itu. Baru kemudian eksperimen berbasis big data. Eksperimen berbasis big data ini adalah eksperimen berbasis, berarti data yang besar gitu kan. Kita melakukan eksperimen berbasis data yang besar. Itu sudah menjadi tren masa depan lah gitu dalam penelitian gitu kan. Oke, kita lanjut. Di sini kita tarik kesimpulannya adalah metode penelitian eksperimen merupakan pendekatan yang kuat untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Kemudian terdapat berbagai desain penelitian eksperimen yang dapat disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kemudian validitas dan reliabilitas hasil eksperimen sangat bergantung pada pengendalian variabel dan pemilihan metode analisis yang tepat. Dan meskipun memiliki kelebihan dan kontrol variabel, penelitian eksperimen juga memiliki keterbatasan dalam biaya dan kompleksitas gitu kan. Kompleksitas pelaksanaan begitu. Jadi inilah dia kesimpulannya ya. Di balik kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, seperti itulah. Eksperimen juga ini ada juga kelebihan dan kekurangannya gitu kan. Oke, kita lanjut dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.